Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu guru yang hebat. Kali ini kita berjumpa dalam materi diklat, yaitu pembelajaran kurikulum merdeka. Seperti apa? Mari kita saksikan bersama. Pembelajaran dalam kurikulum merdeka diharapkan merupakan pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, memberikan ruang yang cukup untuk ide, kreativitas, kemandirian, sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. Pada saat pembelajaran, guru harus mengacu pada asesmen awal atau asesmen diagnostik yang telah dilakukan. Kemudian mengenai asesmen formatif. Pada pelaksanaan pembelajaran digunakan asesmen formatif. Tujuan dari diterapkannya asesmen formatif yaitu untuk memperbaiki, merefleksi, dan memperoleh umpan balik terhadap apa yang sudah dilakukan siswa pada saat proses pembelajaran tersebut. Sedangkan tentang asesmen sumatif, bahwa pelaksanaan asesmen sumatif dilakukan pada saat akhir pembelajaran dan juga akhir semester. Adapun prinsip-prinsip pembelajaran dalam kurikulum merdeka yaitu yang pertama, mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian siswa. Yang kedua, membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, mendukung perkembangan kompetensi dan karakter siswa. Yang keempat, sesuai dengan konteks, lingkungan, dan budaya siswa. Yang kelima, berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Adapun dalam perencanaan pembelajaran, perancangan pembelajaran diawali dengan yang pertama yaitu memahami capaian pembelajaran. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran masing-masing dan sesuai dengan fasenya. Yang ketiga, membuat atau menyusun alur tujuan pembelajaran dari tujuan pembelajaran. Yang keempat, merancang kegiatan pembelajaran. Di dalam kurikulum merdeka, capaian pembelajaran disajikan dalam beberapa fase. Yang pertama, fase pondasi untuk kelas atau jenjang PAUD. Kemudian fase A untuk kelas 1 sampai kelas 2 SD atau MI. Fase B untuk kelas 3 dan 4 SD dan MI. Fase C untuk kelas 5 dan 6. Fase D untuk kelas 7 sampai kelas 9 SMP atau MTS. Fase E untuk kelas 10 SMA, SMK atau MA. Fase F untuk kelas 11 dan kelas 12 SMA, SMK dan juga MA. Adapun komponen capaian pembelajaran yaitu yang pertama, rasional mata pelajaran. Kemudian yang kedua, tujuan mata pelajaran. Yang ketiga, karakteristik mata pelajaran. Yang keempat, capaian pembelajaran setiap fase. Lalu, apa manfaat adanya fase capaian pembelajaran? Manfaatnya yaitu yang pertama, pembelajaran menjadi lebih fleksibel. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang sesuai dengan kesiapan siswa.
Dan yang terakhir yaitu pengembangan rencana pembelajaran yang kolaboratif. Mengenai tujuan pembelajaran, tujuan pembelajaran yang dikembangkan perlu dicapai siswa dalam waktu tertentu sehingga di penghujung fase, siswa dapat mencapai capaian pembelajaran. Komponen tujuan pembelajaran terdiri dari kompetensi berupa kemampuan atau keterampilan dan lingkup materi yaitu konten dan konsep. Terkait kompetensi, tetap mengacu pada taksonomi Bloom. Kemudian tentang alur tujuan pembelajaran. Untuk alur tujuan pembelajaran, kita melihat awal fase, tujuan pembelajaran 1, tujuan pembelajaran 2, tujuan pembelajaran 3, tujuan pembelajaran 4, sampai tujuan pembelajaran sekian, kemudian akhir fase. Bagaimana cara mendapatkan ATP? Cara mendapatkan ATP yaitu yang pertama dengan merancang sendiri berdasarkan CP. Kemudian yang kedua dengan mengembangkan dan memodifikasi contoh yang disediakan. Yang ketiga, menggunakan contoh yang disediakan oleh pemerintah kalau memang cocok dengan kondisi di kelas kita. Lalu, bagaimana pengurutan ATP? Pengurutan ATP dimulai dari yang konkret ke yang abstrak, kemudian dari deduktif atau umum ke khusus, dari yang mudah ke yang sulit, kemudian hierarki, prosedural, dan juga scaffolding. Selanjutnya mengenai komponen minimum dalam modul ajar. Apa saja komponen minimum dalam modul ajar? Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, yang merupakan salah satu dari tujuan dalam alur tujuan pembelajaran. Kemudian langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Biasanya untuk satu tujuan pembelajaran yang dicapai dalam satu atau lebih pertemuan. Kemudian rencana asesmen untuk di awal pembelajaran beserta instrumen dan cara penilaiannya. Rencana asesmen di akhir pembelajaran untuk mengecek ketercapaian tujuan pembelajaran beserta instrumen dan cara penilaiannya. Kemudian media pembelajaran yang digunakan termasuk misalnya bahan bacaan yang digunakan, lembar kegiatan, video, atau situs web yang dipelajari siswa. Baik Bapak dan Ibu guru yang hebat, demikian tadi materi kita yang pertama, yaitu tentang pembelajaran kurikulum merdeka. Sampai jumpa di materi pelatihan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.